dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Timlah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terkait pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulia, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Timlah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT udah selesai juga hari? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya, tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, sebuah pesawat komersil Wise Air jatuh di area persawahan di Karawang, Jawa Barat. Pilot mengaku mengalami mati mesin dan memutuskan mendarat darurat di sawah agar tidak menimpa warga dan rumah-rumah. Jatuhnya kapal di Desa Kertawaluya, kapal PK. Pesawat jenis GA-28 Airfan milik PT Wise Air mendarat darurat di area persawahan di Karawang, Jawa Barat, Jumat siang. Sedianya pesawat lepas landas dari Bandara Budi Harto, Tangerang dan dijadwalkan mendarat di Cirebon. Namun, mesin pesawat tiba-tiba mati di ketinggian 5.500 kaki. Kemudian pesawat turun dengan sangat cepat. Pilot lalu memutuskan melakukan pendaratan darurat di area persawahan. Velodrome yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk pistanya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pastinya banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan. Sementara itu, 5 orang awak dalam pesawat selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tidak ada luka serius yang dialami seluruh awak pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Sebuah pesawat militer terjatuh di acara Dubai Air Show di Dubai, Uni Emirat Arab. Naas pilot pesawat tersebut dilaporkan meninggal tidak sempat menyelamatkan diri. Sebuah jet tempur Tejas milik Angkatan Militer India terjatuh
Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang beratraksi di gelaran Dubai Air Show di Dubai, Uni Emirat Arab. Keterangan dari saksi mata di lokasi, pesawat sempat berputar rendah sebelum jatuh dan terbakar di dekat lokasi pertunjukan. Bola api pun terlihat dan kepulan asap hitam membumbung tinggi. Ratusan orang yang menonton langsung terkejut dan petugas di lapangan pun panik. Dilaporkan pilot pesawat tewas di lokasi. Sejak Dubai Air Show digelar pada tahun 1986, kejadian ini diyakini merupakan kecelakaan pertama dalam sejarah pertunjukan udara tersebut. Petugas pun akan menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat. Pemirsa, Rusia kembali membombardir Ukraina dan menghancurkan kendaraan tentara infanteri. Rusia pun mengklaim telah merebut desa Radosnoye. Sebuah rekaman memperlihatkan peluncur roket Rusia dan drone menghantam kendaraan dan infanteri Ukraina. Menurut informasi dari Kementerian Pertahanan Rusia, menyampaikan bahwa kelompok pasukan timur telah merebut desa Radosnoye di wilayah Dnepr. Sementara itu, Amerika mengonfirmasi kerangka kerja 28 poin rencana perdamaian untuk keduanya. Такого не буде. Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень. І стільки, скільки це буде потрібно в режимі 24/7, я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше. Наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina sejak akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Zelensky pun memberlakukan darurat militer di seluruh wilayah dengan mengumumkan mobilisasi umum. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang balita 3 tahun korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman 8 meter. Saat ini pencarian 2 korban lainnya masih dilakukan. Estafet saja, jangan berebut. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 1 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore. Korban yang ditemukan pada hari ke-9 operasi pencarian adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Kepala Basarnas Cilacap, M. Abdullah menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Penemuan ini berada di perbatasan antara titik B1 dan B2 area pencarian. Telah diketemukan korban atas nama Fatin Ayu Rengganis, 3 tahun, dan telah dievakuasi menuju RSUD Madinah dalam kondisi meninggal dunia, berada pada perbatasan di boxset B1 dan boxset B2. Untuk saat ini korban yang masih belum diketemukan adalah 2 itu terbagi pada 2 boxset, 1 di boxset A1 dan 1 korban lagi berada di boxset B1. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisarah Salsabila 14 tahun dan Fani Hayati 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Hingga hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan akan memaksimalkan pencarian korban tanah longsor pada hari ini. Jika kedua korban belum ditemukan, tim akan melakukan evaluasi apakah proses pencarian akan diperpanjang atau dihentikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Hari ke-7 pencarian korban longsor Cilacap, Jawa Tengah masih berlangsung. 17 korban belum dievakuasi dan petugas mengusahakan hari ini korban dapat segera ditemukan. Hari ke-7, sebanyak 900 tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian di 3 sektor fokus upaya pencarian korban longsor. Kondisi cuaca yang mendung tidak menyurutkan petugas mencari korban. Didukung kendaraan alat berat dan anjing pelacak, petugas memaksimalkan pencarian hari ini di semua sektor.
tercatat masih ada 18 orang lagi korban yang belum ditemukan atau dalam status hilang. Areanya tetap kami bagi dua, yaitu sektor A, B, dan C, dan semuanya saat ini sedang bekerja, dan kami saat ini mengandalkan alat berat yang kami gunakan karena memang harus menggali ataupun memindahkan material lumpur ataupun tanah yang masih banyak, dan kami juga tadi didahului oleh Kinen untuk mendeteksi dini, sehingga kita lebih terarah untuk dalam melakukan pencarian. Demikian juga dengan informasi-informasi dari warga ataupun keluarga di mana mereka tinggal ataupun mereka berada pada saat kejadian. 22 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. Hingga saat ini total 10 jenazah korban sudah ditemukan. Sementara jumlah pengungsi korban saat ini berada di 5 titik lokasi pengungsian terus meningkat hingga 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, Ainus melaporkan.